Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan tema analisis sistem e-commerce. Mata kuliah pemodelan data SQL NoSQL dengan dosen Bapak Suhendra Eskom Mkom. Dan anggota kami adalah saya sendiri Heri Purwanto, Izul Fitrianto, dan Pak Riza Adiwijaya. Untuk studi kasus dan tantangan utama. Studi kasusnya adalah usernya 10 juta, 1 juta transaksi per hari, dan terjadi potensi bottleneck besar. Sedangkan tantangannya adalah bagaimana kita membuat sistem yang cepat, scalable, stabil, dan aman. Identifikasi masalah performa. Masalahnya ialah query full table scan. Banyak filter dari harga, kategori, rating, dataset produk sangat besar. Ini akan memperlambat saat search dan filter. Akibatnya, response time tinggi dan beban databases meningkat. Slide berikutnya adalah identifikasi masalah, performa transaksi, dan rekomendasi. Transaksinya adalah banyak write, insert atau update. Exit harus terjaga karena ini berpotensi locking dan delay saat peak traffic. Rekomendasinya ialah perhitungan berbasis histori user kompleks, data behavior besar, komputasi CPU intensif. Homepage-nya menampilkan produk populer, rekomendasi, promo atau flash sale, query berulang dan traffic sangat tinggi. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pak Riza Adiwijaya. Selanjutnya di sini ada solusi utama ya, yang dimana bernama indexing. Indexing ini atau dikenal sebagai indeks berguna untuk mempercepat pencarian pada kolom, terutama pada user ID, product ID, kategori, dan create underscore add. Contoh kayak semisal ada create index atau idx underscore nama underscore produk on produk dalam kurung nama. Contoh kedua ada create index idx underscore kategori on produk dalam kurung kategori. Kelebihan pada solusi pertama yang bernama indeks ini ialah mempercepat pada proses select dan menghindari dari full scan. Kelemahan pada indeks ini ialah trade-off memperlambat insert atau update terbaru dan tambahan still terupdate ya. Selanjutnya pada solusi kedua ada caching redis, yang dimana caching redis ini berguna untuk data yang sering diakses atau change data ya. Contoh seperti homepage, produk populer, dan hasil pencarian. Contohnya kayak homepage sama dengan populer itu seperti value sama dengan list produk. Pada keutamaan solusi kedua ini yang bernama caching redis ini, respon itu sangat cepat atau MS dan mengurangi beban database pada itu ya, yang server utamanya. Kelemahannya itu ya data tidak stabil atau struggle dan perlu strategi invalidasi. Selanjutnya ada solusi terakhir atau sharding. Sharding itu di mana database dibagi ke beberapa server berdasarkan user ID atau berdasarkan wilayah tertentu ya. Contohnya ini semisal database utama atau database pertama dibagi kepada user ID dari 1 sampai dengan 1 juta. Database kedua, user ID dibagi dari 1 juta sampai dengan lebih ya, 1 juta lebih. Manfaat pada solusi terakhir yang bernama sharding ini, beban terbagi jadi stabil, jadi scalabilitas tinggi, dan kelebihan atau trade-off-nya itu ada query coarse, search kompleks, dan maintenance sulit ya, memperbaiki sulit. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas Heri dan Mas Fahriza. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dari pemilihan teknologi. Yang pertama ada SQL, seperti MySQL dan PostgreSQL, berfungsi untuk transaksi penting, exit, dan konsistensi tinggi. Yang kedua ada Redis, seperti Cahaya Layer. Dia super cepat,
in-memory untuk compact dan populer. Yang ketiga ada NoSQL, seperti MongoDB dan Elasticsearch. Berfungsi seperti data produk dan rekomendasi, lebih fleksibel, cepat untuk pencarian. Yang keempat ada Elasticsearch, yang dimana dia full text search, cepat, filter autocomplete, dan rankingnya tertinggi. Lalu untuk arsitektur sistem, aliran yang pertama itu dari user, selanjutnya ada load balancer, selanjutnya ada app server, selanjutnya ada cache seperti Redis, selanjutnya ada DB and search seperti SQL, NoSQL, dan Elasticsearch. Selanjutnya ada sharding layer, selanjutnya ada fitur platform seperti pencarian, transaksi, rekomendasi, dan homepage. Kesimpulan dan trade-off, rekomendasi arsitektur seperti SQL untuk transaksi, Redis untuk cache, NoSQL dan Elasticsearch untuk product dan search, plus indexing dan sharding untuk performa. Trade-off utama, yang pertama itu ada indexing, dia lebih cepat read dan overheat write. Yang kedua ada caching, yaitu respon cepat dan potensi data stale. Lalu yang ketiga ada sharding, dia skalabilitasnya tinggi, kompleksitasnya operasi. Yang keempat ada NoSQL, dia lebih fleksibel, konsistensi lebih lemah. Hasilnya, sistem jadi lebih cepat, stabil, mudah di-scale, dan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa melalui WhatsApp. Dan bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.